Pagi ini saya akan menyampaikan tema Tahun Baru Hijriah, kesempatan untuk melaksanakan hijrah. Karena sebentar lagi pada hari Selasa nanti kita akan memulai Fajar tahun baru 1448 Hijriah segera menyingsing. Ini menjadi momen penting. Memang di zaman Nabi nggak ada, Pak. Kalender Islam di zaman Nabi tidak ada, nggak ada itu. Oleh karena itu, semua yang berkaitan dengan penanggalan dalam Islam itu murni produk sahabat, paham ya? Jadi jangan nanti dikait-kaitkan dengan ubudiyah. Oh ini bid'ah. Ya, katakan sekarang kan modelnya begitu ya. Kalau di zaman Nabi nggak ada, katanya itu praktek bid'ah. Lah kalender itu di zaman Nabi nggak ada. Ya, dia baru mulai itu tahun 7 Hijriah. Ya, 17 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah. Paham ya? Kenapa? Karena dulu itu ada kesulitan sobat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Ya. Waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab, ada kesulitan untuk mencari surat-surat yang dikirim dari gubernur Yaman. Waktu itu Abdullah bin Amr bin As kirim surat. Ini surat dulu Abdullah bin Abu Mas kemana ya? Kata Umar bin Khattab. Dicari susah. Akhirnya dirembukanlah bagaimana kalau kita bikin nomor surat atau penanggalan kalender, ya. Maka dikumpulkanlah para sahabat itu semua ya, sahabat-sahabat yang besar itu. Maka dirumuskanlah kita mulai dari mana nih penanggalan ini, ya. Tahun ini, bulan, tahunnya mulai dari mana? Ada yang mengusulkan penanggalan itu dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya. Tahun apa? Tahun gajah. Ada tentang penanggalan dari mulai kematiannya. Ada mengusulkan waktu Isra dan Mi'raj. Bermacam-macam usulan. Akhirnya diputuskan oleh para sahabat dengan dipimpin oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah bahwa penanggalan Islam dimulai sejak Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yang sekarang kemudian kita warisi itu semua sebagai penanggalan atau kalender Islam. Sedangkan bulan-bulannya sebelum Nabi Muhammad lahir pun penanggalan bulan itu sudah ada. Paham ya? Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Itu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir sudah ada, dan itu dipraktekkan oleh para penduduk Makkah. Ya. Hanya tanggal tahunnya saja yang ditetapkan oleh khalifah. Paham ya? Kembali lagi. Jadi jangan ada pikiran ini praktek bid'ah. Tidak, Pak. Ya. Setiap keputusan ataupun tata cara ibadah yang ditetapkan oleh para sahabat, ya, para ulama, itu menjadi hukum yang mengikat bagi umat Islam. Tidak selalu bersumber dari hadis Nabi Muhammad saja. Kenapa? Karena para sahabat itu direkomendasikan oleh Rasulullah SAW boleh membuat ketentuan hukum. Paham ya? Berapa banyak ibadah, Pak, yang bukan dari Nabi Muhammad dan nggak ada hadis. Contoh taraweh lah yang gampang, ya. Itu produk para sahabat dan kita praktekkan itu. Paham ya? Saya teruskan. Itu sekilas tentang sejarah kalender Islam. Maka diputuskanlah tanggal hijrah itu atas dasar hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Oleh karena itu hijrah itu menjadi ketentuan hukum. Dalam surat At-Taubah ayat 20. Nanti Bapak Ibu bisa rujuk, ya. Allah berfirman,
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. At-Taubah 20. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman yang senantiasa kemudian berhijrah dan berjihad. Orang beriman ini dia harus berhijrah dan berjihad. Ciri orang beriman berhijrah dan berjihad. Lalu kata Allah, a'dhamu darajatan indallah. Kalian semua akan mendapatkan a'dhamu darajat, derajat yang paling tinggi. A'dham itu isim takzim paling tinggi, Pak. A'dhamu darajatan indallah. Allah akan berikan kalian kedudukan yang paling tinggi. Kemudian wa ulaika humul faizun, dan mereka-mereka semua itu akan mendapatkan faizun, itu kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan, kemuliaan, kehormatan. Minal aizin wal faizin itu kan ya. Kita kan kalau lebaran kan minal aizin wal faizin, faizun ya, sukses ya. Para ulama membagi ada dua itu kan. Yang satu a'dhamu darajatan, derajat yang paling tinggi. Yang kedua al faizun. Bagaimana, apakah dua-duanya? Iya. Tapi kata ulama, a'dhamu darajat itu diberikan di dunia, al faizun itu diberikan di akhirat. Kan enak, Pak. Orang yang beriman cirinya berhijrah dan berjihad. Akan Allah berikan kedudukan yang tinggi di dunia dan mendapatkan kehormatan, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan di akhirat. Apa maknanya? Surga. Tuh, ya, kan enak. Wah, sekarang dulu kan Nabi itu hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Kira-kira kita bisa hijrah dari Bojongsoang ke kota Madinah atau kemana gitu? Memang begitu penjelasannya. Hijrah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Kayak transmigran tuh modelnya gitu ya. Ulama menjelaskan definisi tentang hijrah. Hijrah itu man hajara min baladi syirki ila baladil muslim. Hijrah itu, orang berhijrah itu dari negara yang musyrik, Mekah maksudnya, dari kota yang musyrik ke kota yang damai ya, yang tenang, yang tentram, yang nyaman, ke negeri yang muslim. Itu tafsir para ulama. Nah, kita lihat Imam Bukhari menjelaskan tentang penjelasan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW tentang hijrah? Rasul berkata, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah itu al-muhajir nih, kita nih kan disebut muhajirin ya. Masjid muhajir ini adalah orang yang berhijrah dari kampung, dari Garut, dari Serang, dari Cilegon, dari Tasik, dari Ciamis tuh datang ke Bojongsoang. Maka orang-orang ini berhijrah ke sini nih. Kata Rasulullah, al-muhajir, zamannya muhajirin tuh adalah orang-orang yang berhijrah dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang jadi pegangan kita, ucapan Nabi Muhammad nih. Jadi orang yang berhijrah dari segala macam yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus berhijrah dari perkara-perkara yang dilarang itu. Baik berkaitan dengan akidah ya, dengan ibadah, dengan akhlak, dengan syariat ya, dengan perbuatan-perbuatan, dengan tempat, dengan lingkungan. Kalau bisa berhijrah tuh. Kan enak Pak ya? Oh, kalau begitu tidak harus tempat. Iya.
Sehingga kemudian dibagi hijrah itu ada hijrah makani dan hijrah maknawi. Hijrah makan itu makan, tempat artinya Bu ya. Makan itu tempat. Hijrah tempat, hijrah kampung, hijrah kota, hijrah negara, itu namanya hijrah makani yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Tapi hijrah maknawi juga disuruh oleh Rasulullah SAW, hijrah dari perbuatan-perbuatan yang buruk ke perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Apakah kita merasa sudah menjadi orang yang baik? Belum. Ya. Belum. Jangan sekelas kita, sekelas para sahabat, para ulama, para tabi'in, para kiai, para ulama, nggak ada yang menyatakan dirinya itu udah bersih, suci, bebas dari dosa, nggak ada Pak. Ya. Bahkan Allah berfirman di surat An-Najm tuh, saya lupa tuh ya. Janganlah engkau merasa paling suci di dalam urusan ibadah. Allah menyatakan itu. Surat An-Najm ya. Saya lupa ayatnya tuh ya. Jadi kita dilarang untuk menyatakan diri kita paling suci, paling takwa, nggak boleh Pak. Artinya apa? Masih bergelimang kekeliruan, kesalahan dan dosa. Lah momen tahun baru besok ini, jadikan, tanamkan dalam kalbu kita semacam resolusi. Saya mau berhijrah. Itu Bu ya, Pak ya. Harus ada niat, resolusi ya dalam diri kita nih. Tahun baru besok ini momentum terbaik untuk melakukan hijrah. Dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang tidak relevan dengan syariat, dengan hukum Islam. Niatkan itu. Takut nanti tahun depan gak keburu hijrah. Ya. Kan sering dengar tuh ya. Kan anak sekarang mah hijrah tuh ya. Bagus dari sisi bahasa, ucapan itu bagus. Tinggal tambah keyakinan dalam kolbunya, niat untuk berhijrah. Saya senang tuh para artis katanya dia sudah berhijrah. Sekalipun baru sekedar pakai jilbab, itu udah bagus. Bagus Pak. Saya apresiasi kepada mereka. Ada pejabat sudah mau hijrah, ngomongnya kan itu ya. Dari perbuatan-perbuatan yang tercela, ya, berhijrah. Itu bagus Pak. Kemudian para ulama memberikan bagian ataupun poin-poin penting apa saja yang harus hijrah itu. Minimal ada 4 Pak. Sekalipun banyak, minimal 4 lah, sambil 4 saja. Yang pertama, hijrah i'tiqadiyah. I'tiqad, keyakinan, harus hijrah. Yang kedua, hijrah fikriyah, pemikiran, harus hijrah, ya. Yang ketiga, hijrah syu'uriyah, hijrah perasaan, ya. Yang keempat, hijrah sulukiyah, akhlak, harus hijrah, Pak. Yang pertama, hijrah i'tiqadiyah, hijrah keyakinan. Kalau kita selama ini masih punya keyakinan bahwa yang menuntun kita, membimbing kita, memberikan rezeki kepada kita, yang menyembuhkan penyakit kita selain Allah Subhanahu wa taala, itu keyakinan yang sesat, ya. Maka kita harus hijrah bahwa semua yang mengatur kehidupan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menciptakan kita, ya, yang memberi rezeki kepada kita, yang membesarkan kita, yang menuntun kita, memberi taufik kita, memberi hidayah kita, yang menyelamatkan kita, yang mengatur kehidupan kita, itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, apalagi makhluk. Tidak ada, Pak. Ya. Jangan ada keyakinan itu. Uang kita yang memandikan dia waktu meninggal, mengkafani dia waktu meninggal, menyolatkan dia waktu meninggal, menguburkan dia waktu meninggal. Kenapa kita terpaku dengan kuburan, meminta kepada kuburan? Lah. Tapi kalau datang ziarah ke kuburan itu sunnah. Paham ya?
datang ke kuburan, mendoakan yang sudah meninggal, itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Fazuruha. Rasul bilang gitu. Ziarahlah kamu. Kita sering ziarah umroh tiap tahun ke Makkah dan Madinah. Kan nggak ada yang nyebut piknik kan? Orang umroh pergi haji kan nggak ada yang nyebut piknik kan? Mau kemana? Mau ziarah? Ya, semua orang begitu Pak. Nggak ada yang nyebut mau umroh atau mau pergi haji, nggak ada tuh di kampung kita lah. Semua orang mesti bilangnya mau ziarah ke tanah suci. Ziarah kan ke sana. Ziarah ke makam Rasulullah SAW, makam para sahabat, ya, makam para istri Nabi. Kita ziarah ke sana. Pernahkah kita ziarah ke orang tua kita? Ibu kandung yang mengandung kita dan melahirkan kita dan menyusukan kita serta menuntun membesarkan kita. Pernah kita ziarah ke ibu kita? Wah, itu bidah dia bilang. Enggak. Itu hadis Sahih Bukhari Muslim menceritakan kita disuruh ziarah. Pernah kita ziarah ke ayah kandung kita? Gak usah yang lain lah, orang tua kandung saja. Wah, jauh Pak di sana. Di ujung Indonesia, jauh. Lawang ke tanah suci, ke Mekah Madinah itu lebih jauh lagi. Ongkosnya 30 juta, kita berangkat ke sana. Ya. Rela tuh nabung untuk ziarah ke makam Rasulullah. Nggak pernah kita nabung untuk ziarah ke orang tua kita di Surabaya, nggak kepikiran tuh. Masih terpaku dengan apa? Kampanye ustadz-ustadz yang baru pulang dari Madinah tuh, kelompok apa namanya, Salafi Wahabi gitu ya, yang mengharamkan ziarah. Ya. Datang itu keyakinan sesat, ya. Sesat keyakinan itu. Oleh karena itu berhijrahlah dari keyakinan tadi tentang i'tiqadnya itu ke akidah Islam yang benar. Apalagi meyakini bahwa benda-benda keramat, benda-benda purbakala itu punya daya mistik, punya daya klinik, ya, punya kemampuan mengandung unsur sejarah sehingga diarak kemana-mana benda bersejarah itu. Patung-patung. Orang meyakini itu punya nilai, punya daya magis, punya mistik. Itu kita harus berhijrah. Sekalipun diajak oleh pemimpin kita, jangan mau. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Dilarang keras sekali untuk taat kepada pemimpin, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua yang menuntun kita kepada kemaksiatan. Bu, kalau diajak suami pergi yuk, kita ikut ngabring ngarak itu benda keramat itu, jangan mau, Bu ya. Kayak itu perbuatan memperbesar proses kesyirikan. Ya. Ini penting saya sampaikan karena menjadi tren ya di masyarakat kita, khususnya di Jawa Barat. Semua orang menggaungkan itu semua, mensosialisasikan, mempopulerkan dan ikut serta. Ini berbahaya bagi Islam, bagi akidah Islam. Sayang kita sejak lahir ya kita diakekahkan cara Islam, disunat cara Islam. Ada yang disunat, udah disunat belum? Kemarin Pak Dadang Denso bikin pengumuman tuh ya di WA tuh grup. Udah baca belum? Bagi yang sunatnya belum sempurna, acak-acakan boleh dong sunat ulang lagi tuh. Belum Pak Dadang ya? Jadi boleh kalau mau disunat lagi, mau dilempengin ya, yang grepek mau dirapikan boleh, bisa tuh. Jadi keyakinan yang sesat itu kita harus hijrah nih. Momen besok nih mulai Pak. Hijrah i'tiqadiyah, hijrah keyakinan. Waduh, saya kalau bukan karena dokter fulan tuh nggak akan sembuh penyakit saya nih Pak. Itu udah sesat. Kita datang ke dokter itu nyariat, ikhtiar, syariat. Tapi menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa sakit, datang ke dokter dan itu hukumnya sunnah. Datang
ke dokter berobat itu hukumnya sunnah. Para sahabat dulu nggak ada yang berobat, Pak. Karena dia tahu berobat itu hukumnya sunnah. Minum Panadol, Pantogin itu ya. Itu sunnah obat, baik itu medis maupun herbal ya, ataupun alternatif tuh itu ikhtiar. Itu semua sunnah, boleh. Tapi nggak boleh yakin bahwa dia yang menyembuhkan saya. Tidak. Tetap yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu sebatas ikhtiar. Termasuk mencari rizki, mencari ilmu, itu ikhtiar. Kerja di kantoran, jadi PNS, jadi tentara, jadi polisi, itu ikhtiar. Boleh aktif di partai, aktif di ormas, itu ikhtiar cari rizki. Mencalonkan diri jadi pejabat, ikhtiar cari rizki. Tapi yakin bahwa rezeki itu Allah yang memberikan, besar kecilnya, kapan waktunya, melalui apa, di mana tempatnya, itu Allah yang atur. Berapa banyak PNS yang sudah dijamin jumlah gajinya itu hidupnya pas-pasan. Karena dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan rezeki selain yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi berapa banyak pedagang di kampung, petani, peternak itu kekayaannya luar biasa. Coba Bapak pergi ke Pengalengan tuh. Di kampung pedalam Pengalengan itu truk-truk banyak Pak, pedagang sayur itu mewah rumahnya. Mobilnya kita kalah Pak, kita paling tinggi Alphard lah. Nah, di Pengalengan itu Pak, bandar-bandar sayuran itu jangan tanya mobilnya Pak. Mobil apa aja ada dia. Ya. Sampai Kas, Mustang, Lamborghini itu ada. Allah tuh begitu membagi rezeki itu, Allah yang ngatur. Bapak jangan takut tinggal di Bojong Soang. Kalau memang Allah takdirkan Bapak jadi orang kaya, kaya. Allah, ya, yakin itu. Ya. Berapa banyak orang yang di komplek kita hidupnya sejahtera gara-gara tinggal di kampung kita. Ya. Mungkin kalau tinggal di kampung lain, dia nggak dapat rezeki seperti itu. Pengusaha-pengusaha di komplek kita coba lihat, sukses semua. Itu apa? Itu berkat doa kita semua juga. Nah, paham gitu ya? Kita jangan pelit. Kalau Masjid Muhajirin nyodorin list sumbangan tuh ya, kasih seperak 2 perak. Karena engkau itu sukses, kaya, berhasil jadi punya jabatan tinggi, pangkat tinggi. Itu salah satu diantaranya karena doa jamaah Masjid Muhajirin. Ya, itu. Jadi kalau misalnya nih korban nih, sedekah nih, ya, dari Masjid Muhajirin edaran, tambahin seperak 2 perak, mau tertulis mau tidak tertulis, mau diumumkan atau tidak diumumkan, ya terang-terang atau tersembunyi boleh. Saya nggak mau diumumkan lah. Kenapa? Karena sedekahnya kecil cuma 5.000, nggak mau diumumkan, mau ditulis, nggak apa-apa. Mau ditulis 1 juta, 5 juta, 10 juta, nggak apa-apa juga. Semuanya bagus. Yang nggak bagus tuh yang nggak nyumbang. Ya, nyumbang sedikit besar, diumumkan itu diumumkan, ditulis nggak tulis, nggak apa-apa, sama-sama bagus. Ya, gitu. Jadi keyakinan itu penting. Yang kedua, hijrah fikriyah, pemikiran, ya, pemikiran. Harus hijrah. Apa diantaranya? Jangan punya pikiran. Ya. Kalau kemaksiatan kita kerjakan itu karena godaan setan, kita maksiat, ya. Kita menikmati kan kemaksiatan itu, yang disalahin setan. Tuh, ngambek setan. Yang enak kamu, yang disalahin. Katanya gangguan setan. Yang korupsi karena kita tuh, mohon maaf ya, ada yang korupsi katanya digoda setan. Yang menimpa korupsi dia, yang disalahkan setan, digoda setan. Setan marah, ya. Yang minum minuman keras, tuh, yang menikmati minuman keras dia, katanya enak. Memang minuman keras itu enak Pak, ya. Dia menjadi minuman surga nanti itu Pak, ya. Nanti di akhirat kelak di surga, Bapak Ibu akan mendapatkan minuman keras itu halal. Kenapa? Karena enak. Kalau nggak enak, nggak mungkin pabrik bir itu buka terus kan.
sampai sekarang. Para penikmat minuman keras merasakan nikmat, enak, memang nikmat. Dia jadi minuman surga nanti Pak. Tapi nanti sekarang masih diharamkan. Dia minum di kafe, di bar, di diskotik tuh berbotol-botol tuh karena dituntun setan, diajak setan. Lah yang menikmati dia setan, dia salahin. Semua perkara-perkara perbuatan jahat pikiran kita tuh karena digoda setan. Lah itu harus berhijrah pikiran itu. Sampai syaitan itu minta pensiun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rob, saya mau pensiun, dia bilang nih. Kenapa? Saya capek Pak. Ini ngegoda si fulan ini, bahkan jangan-jangan saya kegoda sama dia. Gitu. Saking jahatnya orang nih Pak. Nah, jadi pikiran-pikiran yang sesat itu berhijrah sekarang kepada pikiran yang damai, yang Islam apa? Bahwa perbuatan buruk itu semata-mata karena diri kita. Paham ya? Kan kita nih Pak Bu nanti baca surat apa tuh? An-Nazi'at. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tanamkan ke dalam diri manusia itu dua hati ya. Falhamaha fujuraha wa taqwa. Sikap-sikap yang fujur, yang jahat, yang jelek tuh, dan sifat-sifat yang baik, yang takwa. Jadi pada diri kita lah, kita ada hak untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kita juga dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih jadi orang baik atau jadi orang jahat. Bahkan kita juga disilakan untuk memilih jadi orang beriman atau jadi orang kafir. Ya, bebas bagi Allah, nggak ada ruginya tuh ya. Kamu jadi kafir, mau jadi musyrik, terserah. Saya nggak rugi kata Allah. Atau jadi beriman, jadi soleh, bertakwa juga Allah nggak beruntung. Itu semua demi kamu. Paham Pak ya? Pikiran nih, ya. Pikiran harus berhijrah. Pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran sesat tentang kapitalisme, tentang sosialisme, jauhkan itu semua. Ya. Yang ketiga, syu'uriyah. Perasaan, ya perasaan nih Pak. Kadang-kadang kita sering merasa jadi saya jadi korban perasaan dibilang nih, terutama dengan istri ya, perasaan. Perasaan saya kok udah mulai nggak enak nih, udah mulai nggak nyaman nih. Ya. Jangan kecintaan istri harus tetap terjaga. Cinta, sakinah, mawaddah, warahmah itu tadi itu yang disampaikan Pak Ferdi itu. Harus ada pada diri kita, perasaan kita untuk menjaga harmonis dalam rumah tangga. Memang kadang-kadang istri suka marah tuh Pak Bu ya. Istri suka marah. Kalau kita pulang datang telat ya, pulang lambat ya, istri mesti marah ya. Pulang terlambat tuh istri, kita pulang lambat istri marah. Ngasih uang gajian lambat itu ya, telat itu ya, lambat ngasih gajian tuh istri marah. Ya. Bangun tidur telat itu lambat, istri marah. Tapi kalau keluarnya lambat, istri senang, ya enggak? Pantun ya? Kalau keluarnya lambat, istri senang gitu. Payus tuh kan? Tapi kalau yang lambat-lambat, istri marah dia, kecuali yang keluarnya lambat. Saya teruskan. Syu'uriyah, perasaan itu. Jaga perasaan istri. Dan saya tersinggung kan. Kita kadang suka marah-marah kan. Ngambek tuh dengan istri itu jaga. Ya, ini udah tua, udah sama-sama tua Pak ya. Udah sama-sama tua, udah atas 50, 60, 70 tahun nih. Nggak usah banyak pikiran aneh-aneh dah ya. Istri juga sama lah. Jangan nuntut suami yang macam-macam dah. Udah pada tua. Pak, belikan ini dong. Baju gamis Rabani itu kayaknya bagus deh. Udah macam-macam dah gitu. Udah pakai yang biasa buatan Tasik aja dah gitu. Coba nanti kalau lebaran boleh lah, lebaran ya gitu. Nah itu jaga perasaan istri, juga jaga perasaan suami ya. Udah pada tua deh. Yang keempat, suluk ya, akhlak.
Kan kita masih banyak akhlak kita yang masih kurang baik ya. Dari mulai ucapan tuh ngomong sompral, kasar, nggak beraturan, iri dengki dari mulut itu terucap tuh, ya itu akhlak buruk. Masih suka sawer nyawer, mending ke masjid nyawernya kan gitu ya. Yang nyanyi boleh lah gitu ya, hiburan. Kalau nyawer buang-buang bakar duit itu jangan ya. Mending kasihkan ke masjid lah. Oh cuma 5.000 kali 10 penyanyi 50.000 ya. Masukkan kenceleng itu. Kan enak ya. Kenceleng kasih fakir miskin. Lebih baik daripada nyawer ya. Sekarang enggak nyawer 5.000, rata-rata 50.000 kan itu ya. Kali 10 400.000, sejuta. Sekali datang ke hajatan itu nyawernya aja tuh sejuta rata-rata. Mending masukkan kenceleng ke masjid. Kenapa? Karena nyawernya itu jadi laknat. Itu artinya apa? Itu sulap neraka. Nyawer 50.000 itu ke penyanyi itu membakar arang. Beda kalau masukkan kenceleng itu jadi branwir. Apa branwir itu? Pemadam kebakaran gitu ya. Masukkan kenceleng 50.000. Nah, ini akhlak, salah satu akhlak. Yang biasa berjudi tinggalkan. Yang biasa minuman keras tinggalkan. Setidaknya di dalam tahun baru hijrah ini ada niat dalam hati harus berhijrah ya. Kata Rasulullah, man hamma bil hasanati falam yakmalha kataballahu hasanatan kamilah. Barang siapa berniat untuk berbuat baik sekalipun tidak dilaksanakan, paham ya Bu ya, niat baik tapi tidak dikerjakan, Rasul bilang dia akan mendapatkan satu pahala kebaikan yang sempurna. Tuh kan enak ya. Nanti Bapak Ibu baca surat An-Nisa ayat 100. An-Nisa ayat 100. Allah berfirman, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Kata Allah Pak, Bu ya. Surat An-Nisa ayat cepet ayat 100. Barang siapa yang keluar dari rumah, berangkat dari rumah untuk berhijrah di jalan Allah, baik dengan hartanya atau jiwanya, mau baru keluar keluar mau hijrah. Kemudian Allah takdirkan dia meninggal di jalan tuh, dalam perjalanan itu ya, belum sampai ke tempat hijrahnya, summa yudrikul maut, meninggal ya Pak. Apa kata Allah? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia telah ditetapkan pahalanya, ganjarannya, balasan surganya, ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala tuh. Surat sebelum dikuburkan Pak, sebelum dimandikan, sebelum dikafankan, dia sudah dikasih ganjaran ampunan dari Allah Subhanahu wa taala oleh sebab dia niat mau hijrah. Apa enggak pengen? Cuma niat saja, niat nanti mulai tanggal 1 Muharram ini hari Selasa saya mau hijrah. Tuh. Berhijrahlah. Minimal niat dulu. Ya, sama seperti tadi yang Allah ceritakan tuh, dia telah diampuni dosanya ya sebelum dimandikan Pak. Tuh. Karena ada niat hijrah. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim itu dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis ini ma'ruf sangat terkenal Pak. Kata Abu Sa'id Al-Khudri mengutip ucapan Rasulullah, anna rajulan qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ada dulu kata Nabi ini seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Kan ceritanya hafal semua ya, ma'ruf, dikenal, hadisnya sangat dikenal. Dia bunuh 99 orang. Lalu fa'ata rahib alam al-arab, seorang ahli ulama dunia lah, namanya rahib. Rahib itu pendeta. Datang kepada pendeta, dia tanyakan, dia cerita bahwa rahib qataltu tis'atan sin nafsan,
saya telah membunuh 99 orang. Fa'annali taubatan, apakah ada ruang tempat waktu untuk saya bisa bertobat? Apakah Allah akan menerima tobat saya? Pendeta, kata pendeta, lah. Lalu kata Rasul bilang, faqatalahu fakammalahu mi'atan nafsah. Maka laki-laki dia bunuh tuh pendeta, ya, menyempurnakan, melengkapkan jadi 100 Pak. 100 orang dia bunuh, datang ke ulama kampung tuh, tanya, Pak Ustaz, kalau saya telah bunuh 100 orang kira-kira ada tobat, ada ampunan nggak? Ada, dibilang. Syaratnya kamu hijrah ke sana tuh, ke kampung yang damai, yang tenang. Kamu jangan tinggal di daerah Brong itu daerah Beling, ya, jangan, kamu harus pindah ke sana. Oh, daerah kamu itu daerah Beling, daerah Brong, brengsek, ya, banyak maksiat, banyak judi, macam-macam. Pindah kampung sana tuh, RW 13, RW-nya Pak Apip sana. Itu kampungnya damai, tenang, tentram, banyak anak solehnya, orang solehnya. Pindah ke sana. Pindah dia ke sana, Pak. Baru berangkat nyampe itu Allah takdirkan meninggal. Turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, wah ini bagus nih, orang ini mau hijrah, dia bilang. Ya bagus, dia ahli surga. Kata malaikat azab, enggak, wong dia belum buat apa-apa, belum ngapa-ngapain, baru niat depan. Itu perdebatan malaikat di situ, Pak. Kesimpulannya diukur, coba jaraknya. Ternyata jaraknya lebih dekat ke RW 13 1 jengkal. Ke RW-nya Pak Apip tuh ya, 1 jengkal. Oh, berarti dia lebih dekat ke RW 13, ke kampung yang baik. Wah, dia ahli surga. Allah ampuni. Tuh, Pak. Baru niat saja, ini pembunuh, Pak. 100 orang, sasangkeleng. Ya, 100 orang dia bunuh. Kita mungkin belum pernah membunuh, kalaupun ada mungkin nyantet mungkin gitu ya. Nauzubillah ya. Nggak ada dosa-dosa besar gitu ya. Dosa besar saja Rasul bilang Allah ampuni. Gara-gara hijrah dia belum berbuat baik, tapi Allah telah ampuni dan menjadi ahli surga. Amin. Mudah-mudahan kita semua nih, Bapak Ibu nih ya, harus ada resolusi niat hari Selasa nanti untuk sama-sama kita berhijrah. Manahallahu anhu, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah kepada perbuatan-perbuatan yang disyariatkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang baik itu hanya menurut Allah, yang halal itu halal menurut Allah, yang syariat itu syariat menurut Allah. Jadi kita harus berhijrah. Hijrah niat hati saja itu tadi ganjarannya besar. Apalagi dibuktikan dengan perbuatan yang sebenarnya. Yang selama ini nggak rajin datang ke masjid, nanti 1 Muharram rajin ke masjid. Yang selama ini jarang sedekah, nanti Muharram rajin sedekah. Yang selama ini nggak pakai busana muslimah, rajin busana muslimah. Yang selama ini jarang silaturahmi, nanti rajin silaturahmi. Yang selama ini jarang berziarah orang tua, nanti sering ziarah ke orang tua. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita semua, yang kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mempraktekannya. Itu saja. Fattaqullaha mastata'tum walakum minkum billahi wasabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.